Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai kawan online, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap baik-baik aja dan tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya. Buat kawan online yang udah ngeklik video ini, gua ucapin terima kasih banyak buat supportnya. Dan buat kawan online yang baru bergabung di channel Azam Gani, selamat datang. Yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe, karena dengan subscribe kalian mensupport channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi dan berkembang lagi ke depannya. Caranya gampang banget, di bawah situ ada tulisan subscribe warna merah, kalian klik, kalian padamin warna merahnya, serta klik lonceng notifikasinya supaya kalau gue upload video baru kalian gak ketinggalan. Seperti biasa gue hitung ya, sampai 3. 1, 2, 3. Subscribe. Udah belum? Udah? Oke, terima kasih kawan online. Ya, kawan online, kalian pasti udah tahu banget kalau misalnya ketemu lagi sama gue Azam, tandanya kalian kembali lagi di Zam Tarot, Azam Cerita Horor. Dimana di video Zam Tarot kali ini gue akan membahas tentang misteri teori konspirasi tentang Freemason atau Illuminati yang ada di Jakarta. Ngebahas tentang perihal Illuminati atau Freemason itu nggak akan pernah ada habisnya dari zaman dulu. Biasanya nih kalau misalnya kita lagi ngumpul sama teman sekolah, teman kampus, teman main, teman nongkrong, tapi kalau misalnya topik pembicaraannya udah masuk ke yang namanya ngomongin masalah horor, kita tuh akan langsung ngomongin masalah Illuminati, Freemason, gitu-gitu kan. Nah, bagi sebagian kawan online mungkin akan berpikiran bahwa Freemason dan Illuminati itu adalah sesuatu hal yang sama. Padahal enggak kawan online. Nah, Freemason dan Illuminati ini berbeda karena memang didirikannya juga berbeda. Walaupun sama-sama sebuah kelompok yang di dalamnya itu terdapat orang-orang intelektual yang sering melakukan perkumpulan secara rahasia, di mana tuh mereka disinyalir sering mengadakan kayak persembahan atau kayak mengadakan ritual-ritual penyembahan terhadap roh-roh atau setan gitu. Konon di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya itu ada nih simbol-simbol tersembunyi bekas peninggalan dari Freemason itu sendiri. Karena memang Freemason tuh dulu pernah sempat masuk ke Indonesia kawan online waktu zaman eranya Presiden Insinyur Soekarno. Makanya nih gue akan membahas sebenarnya tuh tempat-tempat mana aja sih yang diyakini termasuk dari simbol-simbol tersembunyi peninggalan dari Freemason kawan online. Tapi sebelum itu, gue akan menjelaskan dulu background dari keduanya, yaitu background dari Illuminati dan juga background dari Freemason. Freemason atau Freemasonry adalah sebuah organisasi persaudaraan yang misterius yang sering mengadakan sebuah perkumpulan secara tersembunyi atau diam-diam di sebuah tempat yang dinamakan dengan Lodges Green. Nah, asal-usul mereka ini itu bisa dibilang tuh nggak jelas kawan online, karena bisa dibilang mereka ini ada sekitar abad ke-16 sampai abad ke-17. Di mana dalam Freemason ini memiliki anggota yaitu orang-orang yang pada saat itu sedang berkembang di zamannya. Sedangkan Illuminati adalah sebuah kelompok yang didirikan sekitar abad ke-18. Di mana ini adalah merupakan perkumpulan orang-orang rahasia yang pada saat itu sedang berkembang di zamannya kawan online. Didirikan oleh seseorang yang bernama Adam Weishaupt. Sorry kawan online kalau misalnya gue salah spellingnya. Nah, didirikan pada tanggal 1 Mei 1776 di negara Jerman. Illuminati itu sendiri memiliki arti yaitu tercerahkan. Kalau misalnya kita ngomongin apa sih sebenarnya perbedaan antara keduanya? Kalau kita sanding-sandingin, sebenarnya antara Illuminati sama Freemason itu ya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bersifat rahasia, di mana juga terdapat orang-orang di dalamnya ini adalah yang memiliki intelektual yang sangat tinggi. Nah, untuk tujuan dari masing-masing mereka itu yang bisa dibilang tuh agak berbeda ya, kalau secara penggambarannya. Kalau Illuminati, dia memiliki tujuan tuh kayak ingin mengubah tatanan kehidupan dunia. Kalau bisa dibilang secara frontal nih, Illuminati ingin menguasai dunia gitu kawan online. Sedangkan kalau Freemason ini tuh kayak lebih elegan, dimana tuh dia kayak bilangnya ingin menciptakan masyarakat yang lebih sopan, lebih teratur. Ya bisa dibilang tuh ingin mengubah tatanan kehidupan menjadi lebih baik gitu kawan online. Sebenarnya sih kalau pendapat gue ya sama aja, pengen ngerubah ya kehidupan sama aja. Tapi kalau menurut kalian gimana? Boleh komen di bawah. Untuk Illuminati itu sendiri sudah berhenti sejak tahun 1785 karena prinsip dan tujuan mereka dianggap tuh bertentangan dengan ajaran-ajaran agama dan juga beberapa negara maju pada saat itu kawan online. Tetapi teori konspirasi yang beredar, mereka ini tuh dianggap masih eksis alias masih ada sampai sekarang dengan adanya hal-hal yang disangkut pautkan dengan Illuminati itu sendiri, di mana tuh mereka tuh menjalankannya dengan sembunyi-sembunyi alias ngumpet-ngumpet gitu kawan online. Nah, kalau misalnya Freemason, dia ini memiliki sifat yang lebih terbuka dan secara terang-terangan menunjukkan eksistensi mereka kawan online. Jadi itu kayak lebih
berani show up dan mengatakan bahwa ya mereka masih ada sampai sekarang. Syarat untuk masuk ke Freemason ini adalah salah satu utamanya adalah orang-orang yang memiliki keyakinan pada sebuah agama. Jadi kayak orang yang nggak punya agama atau yang tidak percaya tentang adanya Tuhan, nggak boleh tuh masuk ke dalam perkumpulan Freemason ini. Akan tetapi kawan online, Freemason ini sering melakukan ritual-ritual aneh yang dianggap tuh kayak menyesatkan juga. Dan banyak nih orang yang berpendapat ya sebenarnya sama aja antara Freemason dan juga Illuminati. Yang tujuannya tuh sebenarnya sama-sama ingin menyesatkan pola pikir daripada orang-orang kawan online. Kalau misalnya Illuminati itu menyembah iblis, nah kalau misalnya Freemason ini tuh kayak lebih tertutup, lebih elegan, lebih kayak rapi gitu tatanannya, tapi sebenarnya pengen merubah pola hidup orang. Nah, konspirasi yang beredar, Freemason ini menyembah Dajjal untuk kekuasaan dan kekayaan kawan online. Ih, serem banget ya. Freemason datang dan mulai dikenal di Indonesia abad ke-18 pada tahun 1762 oleh seseorang yang bernama Jacobus Cornelis Mantes Rader Macher atau biasa disingkat dan dikenal dengan GCM. Gampangnya seperti itu ya kawan online. Maaf nih lidah gue pendek, jadi kalau misalnya ngomong bahasa asing itu agak belibet. Sorry. Nah, dia mendirikan loji pertamanya di Batavia, Jakarta. By the way, loji ini adalah sebuah tempat perkumpulan bagi para anggota dari Freemason itu sendiri, kawan online. GCM ini, atau si Jacobs ini adalah putra dari Grandmasternya Freemason yang pertama, asal dari Belanda, kawan online. Nah, sejak tahun 1762 itulah sampai tahun 1922, sekitar 20 loji berhasil didirikan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya diantaranya yaitu 14 terdapat di Pulau Jawa, 3 di Pulau Sumatera, dan sisanya di Salatiga dan juga di Makassar. Menurut Dr. Stevens, yaitu seorang sejarawan asal Belanda, yang menulis dalam bukunya yang berjudul Taraket Masen Bebas dan Masyarakat Hindia Belanda Indonesia, banyak sekali tokoh nasional dari Indonesia yang bergabung dalam Freemason itu sendiri, kawan online. Di antaranya yaitu Sultan Hamengkubuwono VIII, Paku Alam VIII, dan juga beberapa anggota dari pengurus Budi Utomo. Nah, pada zaman itu, Freemason ini tuh secara legal dan memang secara terang-terangan. Sampai akhirnya dihentikan dan dilarang oleh insinyur dari Soekarno, yaitu presiden kita, karena memang dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Dan akhirnya, Bapak Insinyur Soekarno pada saat itu membubarkan dan menghentikan organisasi tersebut, kawan online, dengan mengeluarkan sebuah surat resmi kepresidenan dengan nomor 264 di tahun 1962. Meskipun Freemason ini sudah lama nggak ada di Indonesia, namun meninggalkan jejak-jejak misterius yang dianggap sebagai simbol-simbol tersembunyi yang terletak di berbagai tempat yang sangat strategis di wilayah DKI Jakarta, kawan online. Nah, di mana aja yang terdapat dengan simbol-simbol misterius atau jejak-jejak tersembunyi dari Freemason itu sendiri, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada Museum Prasasti. Nah, dulunya museum ini adalah bekas pemakaman umum, lalu kemudian pemerintah merubahnya atau mengalihfungsikannya menjadi sebuah museum dan didirikan pada tanggal 28 September tahun 1975 dan diresmikan pada tanggal 9 Juli 1977. Kalau misalnya kalian, kawan online, berkunjung ke Museum Prasasti ini, suasana yang akan syarat nilai daripada sejarah masa kolonial Belanda tuh masih sangat terasa. Bahkan pemakaman-pemakaman dari para orang Belanda pada saat itu mudah sekali ditemukan. Salah satunya adalah makam dari orang Belanda, yaitu bernama Olivia Marin Raffles, yaitu merupakan istri dari Thomas Stamford Raffles, yaitu mantan gubernur Hindia Belanda dan juga Singapura. Untuk kemudian ada lagi makam dari Sohokji, mantan aktivis dari pergerakan mahasiswa pada tahun 1960. Dan masih banyak lagi makam-makam dari orang-orang atau tokoh Belanda pada saat kolonial yang dimakamkan di situ. Dan kenapa Museum Prasasti ini bisa dikatakan menjadi salah satu tempat dari peninggalan atau jejak dari masa-masa Freemason ketika masih ada di Indonesia? Karena memang kalau misalnya kalian berkunjung ke dalam sana, di bagian pintu gerbangnya aja kalian bisa langsung melihat sebuah simbol tangan memegang sebuah palu, yang mana ini adalah simbol yang mengartikan sebuah wewenang dari Grandmaster Masonic atas wilayah dan juga anak didiknya, kawan online. Dan ada juga nih sebuah simbol kompas yang bersanding dengan simbol The All-Seeing Eye.
Kemudian di sana juga ada simbol yang bernama Ouroboros, di mana tuh melambangkan seperti seekor ular atau naga yang sedang memakan ekornya sendiri, yang artinya adalah sebagai lingkaran keabadian. Lalu adanya sebuah simbol di sebuah nisan batu yang bisa dibilang tuh cukup besar atas nama Jack Cobbler, di mana tuh di kedua sisi batu nisan tersebut terdapat simbol yang bernama heksagram yang dipercaya juga memiliki arti dan peninggalan dari masa-masa kejayaannya Freemason, kawan online. Dan ini yang terakhir terdapat di sebuah batu nisan juga, di mana tuh ada sebuah simbol tengkorak dengan gambar tulang yang bersilangan, yang artinya adalah makam tersebut merupakan makam dari seorang tokoh yang levelnya itu level tertinggi daripada anggota Freemason itu sendiri. Yang kedua, Museum Fathahillah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Museum Jakarta. Buat kalian yang pernah mengunjungi atau berwisata ke Kota Tua, pastinya udah gak asing lagi sama bentuk bangunan yang berada di tengah-tengah Kota Tua ini kan. Sampai saat ini aja tuh bentuknya tuh kayak masih estetik banget, terus masih kokoh banget. Gue juga heran sih sama bentuk-bentuk bangunan zaman peninggalan Belanda tuh masih sangat kokoh gitu, kawan online. Nah, bangunan ini dulunya disfungsikan sebagai Balai Kota Batavia, kawan online. Terletak di Jalan Fathahillah nomor 1 dan didirikan sejak tahun 1707 sampai 1712 atas perintah dari Gubernur Jenderal Johan van Horn dan dirancang oleh dirancang oleh W.J. van de Velde dengan insinyur J. Kramer. Maaf nih kalau misalnya spellingnya salah, kawan online. Emang kalau namanya orang Belanda, nama-namanya itu susah banget buat di spelling. Kayak dieja tuh susah, apalagi yang lidahnya pendek kayak gua. Nah, bangunan yang satu ini juga dikatakan sebagai salah satu peninggalan atau jejak dari simbol-simbol tersembunyi, peninggalan dari masa-masa kejayaannya Freemason pada saat itu yang menguasai wilayah DKI Jakarta. Nah, pada saat itu kan masih bernama Batavia. Kenapa? Karena memang satu, luasnya ini sebesar 13 km persegi dan terdapat 13 batu istana dam yang persis terdapat di depan gedung ini, kawan online. Seperti yang kita tahu kan, angka 13 ini adalah merupakan angka identik yang melambangkan anggota dari Freemason itu sendiri. Nah, di sana juga terdapat sebuah patung dewa yang bernama Dewa Hermes, kawan online. Nah, Dewa Hermes ini adalah anak dari Zeus dalam mitologi Yunani. Nah, patung ini juga memegang sebuah tongkat yang dililitkan 2 ekor ular, kawan online. Ini beda ya patungnya, karena kan kalau misalnya dalam ilmu kedokteran dalam mitologi Yunani, itu juga ada patung yang memegang tongkat terus ada ular, tapi dia tidak bersayap, kawan online. Kalau nggak salah itu namanya Aduh, gue lupa nih. Namanya Dewa Aspelius kalau nggak salah. Pokoknya itulah. Nah, pokoknya beda sama Dewa Hermes ini, gitu. Selanjutnya, Gedung Kimia Farma. Yang pada waktu zaman Belanda itu namanya agak ribet nih, kawan online, gue harus baca. The Steenhuisen. Ya pokoknya gitulah, kawan online ya. Maaf nih, lidah Indonesia jadi susah buat ngomong bahasa asing, apalagi bahasa Belanda. Ada gitunya. Nah, ini tuh adalah sebuah gedung pada tahun 1848. Terletak di sebuah jalan yang pada saat zaman Belanda itu bernama Freemasonry atau artinya itu adalah jalan Freemason, kawan online. Dan dipercaya pada saat itu digunakan oleh para anggota Freemason untuk melakukan ritual-ritual pemanggilan arwah. Selanjutnya yang keempat, kawan online. Setelah tadi kita jalan-jalan nih wisata ke Kota Tua yang di wilayah Jakarta Barat, Museum Fathahillah, kita sebelum pulang mampir dulu ke kawasan Menteng. Nah, buat kalian nih yang anak Menteng banget, tongkrongannya di Menteng, pastinya kalian gak asing lagi sama daerah yang satu ini. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan di dalam Google Maps nih, kalian puter deh tuh Google Maps kalian tuh 180 derajat di kawasan Menteng yang terdapat gedung Bappenasnya. Ini tuh kalau misalnya titik koordinatnya disambung-sambungin akan membentuk sebuah gambar yang kayak bisa dibilang tuh bentuknya kayak kepala kambing bertanduk, kawan online. Nah, kepala kambing bertanduk ini yang dinamakan Dewa Baphomet. Baphomet sendiri adalah dewa dari masa Romawi kuno yang melambangkan penyembahan terhadap roh jahat atau iblis dan setan gitu, kawan online. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan memang gedung Bappenasnya ini secara disengaja atau enggaknya gitu kan,
memang terletaknya itu persis di tengah-tengah kepala si Baphomet itu sendiri. Nah, ini tuh tidak pernah berubah sejak zaman pemerintahan dari Hindia Belanda zaman dulu, kawan online. Dan kalau menurut kesimpulan yang gue lihat, ini tuh kalau misalnya emang bener-bener simbol dari kayak Freemason waktu masih ada di Jakarta, bener-bener niat ya, itu bikinnya kan jalanan-jalanan gitu kayaknya gimana gitu. Agak serem sih gue, kawan online. Menurut kalian gimana tentang teori kepala kambing ini? Boleh komen di bawah ya. Nah, masih membahas tentang kawasan Menteng itu sendiri, kawan online, seperti yang tadi gue bilang, Gedung Bappenas ini juga dipercaya sebagai salah satu tempat atau bentuk dari simbol-simbol tersembunyi yang nyata adanya bekas peninggalan dari Freemason, kawan online. Kenapa? Dulunya dipakai sebagai loji bintang timur, disebut markas besar Freemason. Dibangun oleh insinyur N.E. Burkhoven Jasper pada tahun 1934, kawan online. Setelah selesai dibangun, saat pembangunannya, beberapa simbol masonik terpampang sangat jelas di gedung tersebut. Tapi sebenarnya tuh tulisannya dulu bukan Bappenas. Nah, sekarang udah diganti sama tulisan timbul Bappenas. Nah, ketika kalian masuk nih ke dalam gedung tersebut, sebenarnya di lantai satunya ya nggak ada ciri-ciri khusus tentang peninggalan dari Freemason itu sendiri. Tapi kalau misalnya kalian langsung menuju ke lantai 2, disitulah aura daripada peninggalan Freemason itu dirasakan dan bisa terlihat dengan nyata. Salah satunya adalah nuansa ruangan yang bisa dibilang tuh kayak New Gothic gitu loh. Jadi kayak gotik-gotik gimana gitu. Terus lantainya nih, ubin lantainya itu berbentuk seperti papan catur yang memang identik dengan loji tempat pertemuan atau perkumpulannya tuh para anggota Freemason, kawan online. Bahkan dikatakan di sana juga masih ada berkas-berkas yang disembunyikan atau disimpan rapi di bagian ruangan bawah tanah, kawan online. Dan di lantai 2 inilah dipercaya sebagai tempat perkumpulannya dari para anggota Freemason itu dalam melakukan ritual-ritual aneh untuk pemanggilan arwah dan lain sebagainya. Ih, gue tuh kalau ngebayanginnya aja, itu serem banget loh, kawan online. Jadi kayak, ya kita manggil arwah, jalan kan manggil arwah. Gue suruh jalan aja nih dari kamar ke dapur tengah malam, ya takut. Gimana manggil arwah, kawan online? Jadi gue gak ada bakat buat masuk ke Freemason. Nah, menurut kalian gimana tentang teori Gedung Bappenas yang satu ini? Boleh komen di bawah. Selanjutnya yang kelima, kawan online, dan ini yang terakhir adalah Bundaran Hotel Indonesia, atau biasa dibilang tuh Bundaran HI kita sebutnya. Nah, buat kalian nih, anak-anak Jakarta, pastinya udah nggak asing lagi deh sama bundaran yang satu ini. Tapi mungkin bagi sebagian kawan online ada yang belum tahu Bundaran HI itu tuh apa sih? Nah, Bundaran HI ini adalah sebuah persimpangan jalan yang terletak tepat berada di tengah-tengah jantungnya kota Jakarta. Dan ini tuh salah satu ikonnya kota Jakarta dan menjadi kebanggaannya. Karena apa? Di tengah-tengahnya itu ada sebuah kolam yang terdapat air mancur yang kalau dinyalain itu sangat bagus, kawan online. Nah, di tengahnya itu ada sebuah monumen tugu yang bernama Tugu Selamat Datang. Nah, kalau misalnya kalian berada di sekitaran, memang tidak ada yang aneh sih sama Bundaran HI ini. Kecuali kalau misalnya sebelum COVID tuh, setiap gua pulang malam, dari dalam mobil tuh gua ngeliatnya tuh kayak, itu banyak banget deh orang-orang pada nongkrong di pinggiran Bundaran HI-nya tuh yang pas di kolamnya itu, sambil kayak main air, nongkrong-nongkrong, minum kopi. Terus banyak banget orang-orang yang jualan kopi Starling alias Starbucks keliling. Kalian pasti tahu deh yang anak-anak Jakarta. Tapi mungkin sekarang udah nggak ada ya. Nah, kembali lagi nih, kenapa dia bisa-bisanya disebut sebagai salah satu simbol tersembunyinya dari Freemason? Karena ya seperti yang tadi gue bilang, kalau dilihat dari sekitaran nggak akan pernah kelihatan. Coba deh kalian lihat dari sisi peta digital atau Google Maps kalian, di mana Bundaran HI ini tuh membentuk seperti mata Horus, kawan online, atau mata satu. Ya istilahnya tuh mata Dajjal. Bener nggak sih? Coba deh kalian lihat sekarang. Nah, Horus itu sendiri adalah anak dari Isis dan Osiris yang merupakan dewa daripada masa Mesir kuno yang mengilhami dari si Freemason itu sendiri. Dan memang kalau misalnya dihubung-hubungkan lagi nih dalam peta digital atau Google Maps, seperti sama kayak yang sebelumnya tuh kawasan Menteng, titik ketemu titik nih, jalannya itu persis banget kayak alis dan juga tuh bentuk dari mata si Horus. Bener nggak, kawan online? Atau biasa disebut juga dengan The All Seeing Eye
Apalagi ditambah dengan teori konspirasi yang belakangan ini tuh memang viral di awal bulan November tahun ini loh. Ada sebuah TikTokers, jadi tuh di aplikasi TikTok, ada seorang TikTokers tuh yang kayak ngepost video pendek di mana tuh dia dari atas gedung, kayaknya sih dia dari atas gedung Grand Hyatt deh, kayaknya ya, atau dari Kempinski, gue nggak tahu, pokoknya sudutnya tuh ya antara dua gedung itu deh. Nah di situ tuh dia kayak penasaran sebenarnya tuh apa sih kepikiran gitu loh yang ada di bawah daripada air mancur si Bundaran HI itu, kepikiran ada sebuah tempat rahasia. Nah awalnya pada saat sempat lewat di akun TikTok gue tuh kayak nggak kepikiran gitu, karena gue orangnya juga yang cuman kayak gitu aja. Nah sampai akhirnya ini tuh dibahas dan diangkat ke dalam sebuah akun channel YouTube favorit gue, Sinesi Judge, itu tuh ya beberapa hari yang lalu. Nah pas gue nonton, gue jadi kayak tambah berspekulasi, oh iya bener juga ya, gue tuh jadi kayak kepikiran juga gitu loh, sebagai netizen Indonesia yang kepo gitu, gue kayak penasaran, itu tuh di bawah si Bundaran HI ada ruangan tersembunyi nggak sih? Jangan-jangan ada gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat, ada semacam makhluk yang sedang berenang di kolam Bundaran HI. Nah terus pas di zoom itu kan, di videonya Nesi itu kan memang si TikToker itu kan ngezoom tuh, ada sebuah kayak makhluk misterius, kayak bayangan hitam itu yang lagi berenang-renang gitu kawan online. Nah si akun tersebut itu tuh kayak penasaran sebenarnya itu makhluk misterius apa gitu kan. Apa itu yang sedang berenang di kolamnya Bundaran HI? Apakah ikan? Apakah ular? Apakah buaya? Atau ada yang lainnya? Kalau di channelnya si Nesi kan dia beranggapan apakah itu ikan, apakah itu ular, apakah itu yang lain. Kalau gue mikirnya itu justru adalah monster air kawan online. Bayangin tuh gue mikirnya monster air DKI Jakarta. Serem banget gak sih? Mungkin karena gue tuh waktu kecil kebanyakan nonton film Satria Baja Hitam yang kayak monster-monster gitu kali ya. Nah akhirnya gue abis nonton si channelnya Nesi Judge itu, gue mencari tahu juga nih di internet. Gue ketik-ketik tentang Bundaran HI yang merupakan simbol misterius itu. Ternyata memang benar kalau di bawah Bundaran HI tersebut ada sebuah ruangan khusus, yang mana tuh ruangan khususnya itu ya buat pengaturan listrik air mancur sama pengaturan daripada energi di sekitaran Bundaran HI gitu kawan online. Dan karena ruangannya yang cukup luas, ada beberapa pekerja yang stay di situ loh kawan online. Dan pada saat itu si TikToker itu kan juga ngepost akhirnya tuh video lanjutannya. Dia menggambar, dia tuh curiga bahwa tempat sembunyi daripada ruangan bawah tanah yang ada di bawah air mancur itu, pintu masuknya adalah yang dilingkarin itu kan. Nah, yang kayak semacam batu putih paling beda itu, dan ternyata emang bener itu buat pintu masuk ke bawahnya buat para pekerja. Dan FYI nih kawan online, buat pengetahuan kita, selain umurnya dari Bundaran HI yang emang udah cukup tua, itu kan memang airnya itu kan suka kita bertanya-tanya tuh, sering dikuras nggak sih? Ternyata jarang dikuras kawan online, karena memang kalau sekalinya dikuras itu memakan biaya sebanyak 2,7 miliar kawan online. Wow, fantastis banget kan? Sekali kuras aja tuh 2,7 M. Nah, menurut kalian gimana ini kawan online tentang teori bahwa Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI ini merupakan sebuah simbol nyata peninggalan dari masa-masa kejayaan Freemason sejak zaman Presiden Insinyur Soekarno? Kalian boleh banget tulis komen kalian atau komentar kalian di kolom komentar, atau mungkin ada tempat-tempat dari peninggalan Freemason yang juga menjadi simbol-simbol tersembunyi di DKI Jakarta yang lainnya yang belum gue sebutkan dalam video ini. Yang kalian tahu pastinya kalian juga boleh banget tambahin di kolom komentar. Nah, kesimpulannya kawan online dalam video ini, terlepas benar atau tidaknya tempat-tempat tersebut adalah sebuah simbol tersembunyi yang memang kalau kita ya satu-satuin tuh mirip banget gitu kan, bentuknya sama daripada peninggalan zaman-zaman kejayaan Freemason, Illuminati, atau penyembahan iblis, setan, dajjal, dan lain macam sebagainya. Terlepas daripada itu semua benar atau tidaknya, kita sebagai manusia, sebagai warga negara yang baik, masyarakat yang baik yang tinggal di DKI Jakarta, warga Indonesia yang baik, kita harus tetap sama-sama menjaga tempat-tempat tersebut kawan online, karena kan biar bagaimanapun kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi. Dan memang tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat kebanggaan yang memiliki nilai histori sejarah gitu kan kawan online. Ya caranya gampang, dengan cara tidak buang sampah sembarangan, tidak merusak, tidak melakukan coret-coret seperti vandalisme.
Dan yang paling terakhir, ya terlepas itu tentang ajaran sesat, Freemason, Illuminati, whatever, ya intinya tetap pada satu keyakinan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih kuat di dunia ini melebihi kekuatan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa alias Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja kawan online. Jadi cukup sekian episode Jam Tarot kali ini. Gue minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, kekurangan informasi dalam video ini. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Karena dengan begitu kalian mensupport channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa support Instagram gue dengan cara di follow di @azamgani. Sampai jumpa di episode Jam Tarot berikutnya. Dadah!